Oke semuanya, kembali lagi dengan Mom 2 di sini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang sering dicuri oleh YouTuber maling berinisial SNA dengan 70.000 subrek, yaitu Kage no Jitsu Ryokusa episode terakhir. Gua cuma berharap episode terakhir ini tidak akan dimalingi oleh SNA, karena perlu kalian ketahui, dari episode 12 hingga episode 19, orang ini hanya mengganti beberapa kata dalam teks gua yang ia curi. Dan dengan tidak ada dosa, langsung ia upload begitu saja. Gua minta tolong ke kalian semua yang menonton video gua ini, jangan sampai tertipu dengan YouTuber maling seperti itu. Yang bahkan perlu kalian ketahui, komentarnya teman-teman gua dan banyak dari komentar kalian bisa-bisanya dihapus oleh orang ini. Yang padahal teman-teman gua hanya meminta klarifikasi dari YouTuber dengan inisial SNA ini. Yah, karena durasi, gua cukupkan curhatan gua sampai sini. Sorry jika opening barusan terlalu panjang bagi kalian. So, langsung saja mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan kekalahan telak yang dialami oleh Iris. Namun di tengah itu semua, Jimina, aka Shadow, nampak melirik ke arah Rose yang sedang berjalan menghampiri sang ayah. Sudut pandang Shadow memperlihatkan dirinya yang berniat menyudahi panggung sandiwara yang ada. Setelah menerobos masuk, Iris dibuat sangat terkejut bukan main karena tidak ada yang mengira bahwa Jimina Senen adalah sosok Lord Shadow. Mengetahui hal tersebut, sontak membuat Iris yang baru pertama kali melihat Shadow secara langsung dibuat emosi bukan main karena merasa telah dipermainkan olehnya. Di tengah kepanikan para warga, pengikut Raja Midgar memberitahukan evakuasi para tamu telah selesai. Dan setelah sang raja bertanya keberadaan Doomcats, ternyata Doom telah ngacir pulang dengan kereta kudanya. Selain itu, jasad Raja Oriana juga telah mereka amankan. Raja Midgar kemudian memerintahkan untuk mengembalikan Raja Oriana ke negeri Oriana lewat Marquess Grand. Meski akan mengundang perang sipil, namun Raja Midgar memberitahukan mereka masih perlu waktu untuk bersiap. Karena kegelapan yang menyelimuti seluruh permukaan dirasa semakin gelap setiap saat. Sang Raja merasa mereka takkan siap menghadapi kegelapan itu tanpa persiapan yang sangat matang. Di saat yang bersamaan, terlihat siluet seseorang yang berdiri tepat di atas sebuah artefak pedang. Terlihat adu mekanik antara Shadow melawan Beatrix, yang mana meski terlihat seimbang, namun ketika mereka baru saja mengambil jarak, secara tiba-tiba bagaikan Hiraichi Minato, entah bagaimana, namun Lord kita yang satu ini dapat berteleportasi tanpa suara. Meski berhasil menahannya, namun lagi-lagi ketika Shadow berjalan santai lurus ke depan, suara gemericik dari langkah kakinya membuat Beatrix menoleh ke belakang. Namun ternyata dan hal itu kembali dilakukan hingga membuat Beatrix terpukul mundur begitu saja. Beatrix yang tidak paham apa yang terjadi sebenarnya, namun ada satu hal yang ia pahami, yaitu pergerakan Shadow yang seolah seperti tetesan air hujan, yang membuat keberadaan dan pergerakannya sangat sulit untuk diketahui. Tak lama berselang, Iris datang dan hendak join adu mekanik solo versus duo. Namun kali ini, Iris yang menggunakan artefak membuat Shadow memprovokasinya. Dengan sangat izinya, Iris termakan emosi dan langsung menggunakan sihirnya itu. Meski sangat dahsyat, namun serangan semacam itu dapat dengan mudahnya dihindari oleh Shadow. Dan ketika Shadow berteleportasi di langit, Iris kembali menyerangnya dengan serangan tadi. Akan tetapi, tentu saja hal tersebut hanya dirasa seperti pertunjukan festival bagi Lord Shadow. Merasa direndahkan, Iris pun emosi dan langsung join ke adu mekanik mereka berdua.
Ketika Claire masih mencari keberadaan sang adik, dirinya tidak menyadari sosok Rose yang muncul di gang sempit di sana. Di tengah Rose yang bingung dengan tujuan selanjutnya, namun sesaat kemudian... Singkat waktu, setelah terus beradu mekanik tanpa memikirkan tempat dan kondisi, Shadow mengalihkan pandangan ke sebuah bangunan proyek, membuatnya terpukul mundur hingga membentur gedung itu. Namun ternyata... Wajar saja jika Iris terkejut. Bayangkan saja, sebuah artefak pedang kalah dari linggis merek Padadang. Tidak hanya Iris, Beatrix pun mengalami nasib serupa. Setelah mengganti senjata dari pedang ke linggis, adu mekanik pun terus berlanjut hingga membuat gedung-gedung di sana hancur dalam seketika. Mereka nampak berpindah arena ke atas kereta yang sedang melaju kencang. Di lain sisi, Alpha yang memberikan pilihan pada Rose untuk bertarung solo ataukah bertarung dalam squad. Rose yang diberitahukan bisa atau tidaknya mereka menolong negeri Oriana tergantung dari berguna atau tidaknya Rose di organisasi. Dan pada akhirnya, Rose rela membuang semuanya dan memilih bertarung dalam squad bersama para Shadow Garden lainnya. Scene kembali ke adu mekanik trio monster. Mereka terus bertarung sembari kereta yang terus melaju dengan sangat cepatnya. Iris yang mulai emosi pun mempertanyakan siapakah Shadow sebenarnya. Shadow pun menjawabnya, yang mana dirinya mengaku adalah Shadow. Nama dan bentuk yang mereka lihat saat ini adalah rupa aslinya. Dan penyamaran yang lainnya hanyalah sekedar lelucon baginya. Emosi yang tak terkontrol membuat Iris dapat dengan mudahnya terjatuh hanya dengan sedikit geseran pedang. Setelah Beatrix bertanya tentang mereka yang pernah bertemu sebelumnya, namun Shadow yang tidak ingat pun mempertanyakan apakah mereka berdua layak untuk diingat. Setelah terjun ke aliran sungai, Shadow hendak menunjukkan jurus rahasia penyihir. Sesaat kemudian, Iris nampak mengobarkan apinya sekali lagi. Setelah Beatrix menyerangnya, akhirnya linggis Padadang yang digunakan oleh Shadow rusak karena telah mencapai batasnya. Pertarungan dahsyat itu terus berlanjut hingga ke gedung jam yang ada di pusat kota. Singkat cerita, setelah mengatur rencana, Iris berniat menjadi umpan hidup sedangkan Beatrix akan menjadi finishernya. Meski telah gagal menahan pedang Shadow, namun Iris berhasil mengulur sedikit waktu untuk Beatrix mengcasting ulti miliknya. Dan kemudian ini yang terjadi. Semua usaha yang dilakukan oleh combo monster ini tak ada gunanya sama sekali di hadapan Lord kita yang satu ini. Mengira mereka telah menyerah, namun ternyata kedua badut overpower ini masih sanggup berdiri dan berniat melawan lagi. Di saat Iris mengatai Shadow yang takkan bisa kabur dari semua kesatria kota kerajaan yang sedang utiwi, ditambah kata-kata kasar yang mengatakan tak ada tempat untuk Shadow bisa kabur, hal tersebut membuat suasana menjadi semakin mencekam. Kedua badut overpower ini dibuat terdiam ketika Shadow tertawa dengan sangat kerasnya. Tawa jahat Shadow bahkan terdengar hingga ke penjuru kota. Setelah berhenti, Shadow nampak sangat marah di saat Iris menyebutnya yang akan kabur. Dirinya pun mempertanyakan siapakah yang akan kabur. Dan emosi Shadow pun akhirnya pecah dalam seketika. Terlihat sihir Shadow yang menggelegar hingga menyelimuti hampir seluruh kota. Di tengah ketakutan Iris dan Beatrix, mereka tak percaya baru saja membangunkan singa yang sedang tidur.
Shadow pun memberitahukan waktu bermain mereka telah berakhir. Scene berpindah ke Alexia yang sedang berlatih pedang. Dirinya telah pasrah dengan situasi kota yang kemungkinan besar takkan bisa terselamatkan. Dirinya pun berkata, meskipun meningsoy dan hidup kembali suatu saat, namun dirinya tetap akan memilih jalan yang sama seperti sekarang ini. Meski Iris menyerah sekalipun, namun dirinya takkan bisa mengulangi apa yang telah terjadi barusan. Mereka masih harus menghadapi kenyataan bahwa kota mereka terancam akan musnah menjadi debu. Dan pada akhirnya, Lord Shadow mulai mengcasting sihirnya biar terlihat keren. Min, biar gua aja yang dubbing kata-katanya, biar keren. Tuhan. Ku hancurkan daratan, ku lubangi langit dunia. Satu serangan agung dariku yang sangat kuat dan tak tertandingi. Mengira mereka semua telah tamat, namun ternyata Shadow meredam emosinya dan pergi begitu saja. Beatrix nampak masih bisa menjaga emosinya, namun tidak dengan Iris, yang mana dirinya marah terhadap dirinya sendiri dan menangis jeritan. Dan itulah kekalahan telak dari combo dua monster melawan entitas yang setara dengan dewa. Scene berlanjut memperlihatkan seseorang yang tengah membaca koran. Dan entah berita di real atau di anime yang namanya berita, pasti banyak yang menuliskan fakta palsu. Terutama pada bagian Shadow yang dipukul mundur oleh Iris dan Beatrix. Dan ternyata orang yang sedang membaca koran sembari menusukkan pisau tepat di gambar Shadow adalah Sherry. Obsesi untuk balas dendamnya itu membuat dirinya menempel semua poster Shadow di seluruh tembok kamarnya. Scene berpindah ke Doom, yang mana dirinya sedang dimarahi oleh atasannya, yang kemungkinan besar orang yang ada di dalam layar cermin itu adalah salah satu dari Knights of Ron's Cultus Diabolos. Scene berpindah ke Iris, yang tengah mengantarkan kepergian Beatrix. Terlihat Beatrix yang kecewa karena adiknya belum ditemukan. Meski ada banyak hal yang tak berjalan lancar, akan tetapi... Singkat waktu, tiap-tiap anggota Shadow Garden terlihat mengurusi banyak tugas masing-masing. Mereka menduga tuan mereka telah berencana menjadi umpan agar pergerakan Midgard dapat terhentikan. Terlihat Eta yang sedang mencoba alat komunikasinya yang baru. Dan pasukan Epsilon yang bergerak untuk melakukan pekerjaan yang terbaik demi tuan mereka. Scene berpindah di kereta sekolah. Di tengah obrolan para murid, diketahuilah sekolah mereka diperbaiki dengan saham Mitsugoshi. Dan terungkaplah dari obrolan Cid dan Jaga, Yoro yang harus bekerja menjadi nelayan demi bisa menyambung hidup akibat kalah taruhan sebelumnya. Di kapal yang sama, Zeta yang kemunculannya sangat jarang di anime ini sedang mengintai area sekitar sekaligus menyamar menjadi salah satu anak buah kapal. Shin pun kembali di kereta. Karena pertunjukan Shadow kemarin, sosok Shadow dijuluki Majin Shadow oleh banyak orang. Scene beralih ke suatu tempat, yang mana terlihat orang tua Claire dan Sido, yang hanya ditunjukkan bagian badannya. Namun untung saja, mereka tidak mengetahui apapun tentang Rose ataupun Shadow Garden. Alpha yang baru saja keluar dari toko, mengajak Rose untuk berjalan kaki dari lokasi mereka saat ini. Arah tujuan mereka adalah ke dalam gunung, jauh lebih dalam dari kediaman para hewan buas. Mendengarnya membuat Rose mengetahui tempat yang dimaksud itu adalah tempat bersemayamnya banyak monster. Alpha pun memberitahukan tuan mereka pernah bertarung dengan naga kabut di sana. Setelah mengalahkannya, sang naga mengizinkan tuan mereka untuk menguasai tempat tersebut. Ternyata markas utama Shadow Garden berletak tak begitu jauh dari tanah keluarga Kageno. Terlihat banyak anggota yang sedang berlatih di sana. Alpha kemudian memerintahkan Lambda untuk melatih anggota baru mereka. Setelahnya, Lambda meminta Roku Rokuyon dan Roku Rokugo untuk menghadap dirinya.
Lambda pun memberitahukan bahwa Rose akan bergabung dengan tim mereka. Dan saat ini, nama Rose akan berubah menjadi Roku Roku Roku. 666番 Lambda menyuruhnya untuk membuang semua hal yang ada. Dirinya sudah bukan siapa-siapa lagi. Nama, busana, semuanya. Saat ini Rose akan menjadi prajurit murni Shadow Garden. Setelah melihat bungkus McD yang diberikan oleh Shido dulu, dirinya kemudian mengingat semua kenangan yang pernah ia jalani bersamanya. Namun, tanpa belas kasih, Lambda nampak menebas habis semua hal yang menjadi penopang semangat Rose selama ini. Dan saat ini, semangat itu pun runtuh dalam seketika. Angin pun turut membawa semua kenangan dan identitas dari seorang Rose Oriana. Hal tersebut tentu saja membuat Rose sangat putus asa, hingga membuatnya menangis dengan sangat kencangnya. Di tengah permainan, Shadow berkata tujuannya telah tercapai. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Sembunyi dalam bayangan, dan hanya melakukan yang diperlukan saja. Setelah permainan berhenti, terlihatlah sehelai bulu hitam yang jatuh dari langit. Bersamaan dengan itu, Shadow nampak bangun dari tempat duduknya. Sembari meregang tubuhnya, dirinya berkata mungkin berikutnya akan tetap seperti itu. Dan berakhirlah alur cerita anime Taman Bayangan episode terakhir. Wah, the best? Tentu saja iya. Episode kali ini membuat gua merinding parah. Terutama di saat gua mikir apa yang terjadi jika Lord tidak bercanda dan malah melancarkan sihir berskala raksasa dari ayam atomik miliknya itu. Hal itu pasti bakal membuat kiamat untuk semua warga kota dan di sekitarnya. Tapi ya untung aja Lord kita tidak melakukannya. Jadi, buat kalian yang bertanya, lanjut season keduanya, gua beritahu dulu nih ya satu hal kepada kalian. Kami para pengalur cerita bukanlah pembuat animenya. Anime itu dibuat oleh studio di Jepang. Jadi, tahu atau tidaknya juga kami selalu mengecek Twitter atau di Google. Itu kalau gua ya, kalau alur cerita anime yang lain, gua nggak tahu. Khusus gua ngeliat di Twitter dan Google. So, cobalah sesekali mencari informasinya sendiri. Karena jujur aja itu sangat seru bagi gua. Jadi, gua ucapin makasih banyak buat yang telah mengikuti gua dari episode pertama di musim lalu sampai dengan episode terakhir di musim ini. Jika ada informasi tentang season keduanya, sudah pasti gua akan menyampaikannya kepada kalian semua. Jadi sekali lagi, terima kasih buat yang telah mengikuti hingga akhir video, dan sampai jumpa di alur cerita anime gua yang lainnya.